Ketahuilah bahwasanya sabat bertahan di atas hak, di atas agama ini adalah termasuk wasiat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam terdahulu. Allah berfirman banyak menceritakan tentang wasiat-wasiat rasul dan para nabi terdahulu sama untuk bertahan di atas agama. Allah berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub." Demikianlah Ibrahim wasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub alaihissalam. Ya bunai, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah pilihkan agama untuk kalian. Fala tamutun illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian berada dalam keadaan muslim. Ya? Loh. Berarti bertahan sabat di atas agama adalah termasuk wasiat para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Di antara ayat juga misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li bani." Apakah kalian menyaksikan ketika kematian menjelang Yaqub alaihi salam? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, anak-anak Yaqub yakni Bani Israel. Yaqub ini kan Israel, ya kan? Anak-anak Yaqub yakni Bani Israel. Mereka Yaqub berkata kepadanya, "Ya bunayya, ya bani, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian ibadahi nanti sepeninggalku?" Mereka berkata, "Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayahmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ilaha wahidah, yaitu Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Tuhan tersebut bermuslim, berislam, ya ini berserah diri. Tuh. Nah, maka bertahan di atas Islam, oke, adalah termasuk wasiat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, ya. Dan itu juga hakikatnya adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Tunjuk kepada jalan yang lurus, sebagaimana yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Dan ketahuilah hidayah ini dibagi di sini oleh Syekh Hafizahullah, lebih lengkap sih pembagian kita yang semalam. Lebih lengkap pembagian kita yang semalam. Hidayah ada dua macam. Kemudian yang macam kedua ada 4 level. Ingat yang semalam? Ya. Untuk yang enggak datang kita ulang. Jadi, hidayah ada 2 macam, irsyad dan taufik. Hidayah irsyad ini yang dibilang al-ulum an-nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul bawakan kepada manusia adalah irsyad itu. Hidayah irsyad. Rasul menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada jalan yang lurus, yang diajarkan orang tua kepada anak, tuh ilmu-ilmu yang mana kita membawakan hidayah untuk anak kita. Berarti ahli ilmu kepada kaumnya, tuh membawakan hidayah. Hidayah apa? Hidayah yang sifatnya irsyad, ilmu bermanfaat. Ada hidayah yang kedua, hidayah yang haknya hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hidayah taufik. Semulia-mulianya seorang makhluk, nggak bisa dia merubah hati manusia yang lain. Kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa diapa-apain udah. Karena kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Ini bahkan Rasul sendiri ditegur sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabt." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Tuh. Semulia-mulianya manusia nggak bisa. Hidayah taufik. Hidayah taufik ini berupa apa? Tergeraknya hati seseorang setelah irsyad datang, tergerak hatinya mulai mau melakukan perubahan. Mulai mau meninggalkan sesuatu yang dulunya belum dia tinggalkan, atau mulai mau melakukan sesuatu yang dari dulu belum dia lakukan. Tuh. Itu hidayah taufik. Tergeraknya hati manusia ini hanya ada di tangan Allah. Kita nggak bisa, makanya tadi kita bilangin, kewajiban kita nyampein. Ingat nggak? Bukan maksa, bukan melakukan perubahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan masuk-masuk ke hak prerogatif Allah, yaitu apa? Untuk merubah manusia. Udah itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nyampein aja.
say what we gotta say, do what we gotta do. Udah. Sebatas itu doang. Ya. Nah, hidayah taufik ini levelnya ada 4. Yang pertama, fahmu, memahaminya. Berapa banyak orang disampaikan ilmu yang bermanfaat, oke? Namun kebanyakan mereka tidak memahami hal itu. Tapi sebagian ada yang bisa faham ketika disampaikan ilmu kan? Nah, dia mulai faham, itu emang udah mulai dapat bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu fahmu. Setelah memahaminya, naik level selanjutnya, menerimanya. Iya kan? Berapa banyak orang yang telah faham namun gak mau terima. Kenapa? Gak sesuai dengan hawa nafsunya. Ya kan? Dia menentangnya akhirnya. Karena gak sesuai dengan hawa nafsunya. Setelah menerimanya, naik lagi, mulai al-amalu bihi, mengamalkannya, mempraktekkannya. Berapa banyak orang udah faham, udah terima, tapi nggak mau mengamalkannya. Kenapa? Males. Kalau dia mengamalkannya nanti mesti ditentang oleh kaumnya, dicela oleh lingkungan sosialnya nanti. Dimaki oleh keluarganya dikarenakan kebenaran yang dia ikuti ini. Diledek nanti oleh oleh tetangganya dan lain-lain dikarenakan dia mengikuti kebenaran ini, oleh kawan-kawannya nanti dicela dia. Akhirnya seseorang memilih untuk tidak mengikutinya. Kenapa? Nggak dapat taufik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan setelah mengamalkannya, yang terakhir itu dia, sabat alai, bertahan di atasnya. Berapa banyak manusia yang udah mengamalkannya tapi nggak tahan dia di atas, goyang dia, tergoda sehingga akhirnya terjerumus dia kembali kepada kekeliruan yang lama. Tuh, nggak sabat. Yang terakhir itu as-sabatu alai, bertahan, ya, teguh di atas hak itu, ya. Itu pembagian yang lebih tepat untuk Nah, seorang yang sedang sholat itu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Tuh, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Tidaklah sebagaimana yang sebagian orang katakan, ngapain minta hidayah? Dia udah sholat berarti dia udah dapat hidayah dong. Ngapain masih minta hidayah? Loh. Hidayah ini bukan dari meninggalkan agama kafir kepada agama Islam, enggak sebatas itu. Kita senantiasa butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul di setiap rakaat memohon ihdinas siratal mustaqim. Jadi hidayah di sini apa yang kita mohonkan pada Allah? Mazid al-hidayah. Terus refill dan tambahan hidayah yang kita perlukan dari Allah. Tuh. Hidayah apa yang kita mohon di dalam sholat itu? Dua-duanya hidayah irsyad. Kita perlu tambahan ilmu-ilmu bermanfaat, ya kan? Sama hidayah taufik. Kita perlu tambahan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang kita takutkan dari dosa sebenarnya, ya. Dosa ini perkara yang sifatnya sebagaimana Umar bilang radhiyallahu anhu. Dosa-dosa teknis demikian itu akan terhapuskan seiring dengan sholat, zakat, puasa, sedekah, hilang. Dosa ini hilang. Dosa syahwat biasa ini hilang. Oke? Kalau kita sedekah, silaturahmi apa itu bisa ketebus dosa. Cuman yang kita khawatirkan dari dosa ini bukan kuantitinya, bukan. Kuantitinya udah menakutkan sebenarnya. Cuman karena apa? Bisa terhapuskan lah at least dengan amal saleh. Yang kita khawatirkan dari dosa adalah hukuman Allah seringkali dalam bentuk dihilangkannya taufik dari kita. Tuh. Akhirnya nggak mau kita bergerak lagi sholat, nggak mau lagi kita bergerak melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu. Dulunya kita semangat nih, cuman karena dosa yang kita lakukan, malas kita ngelangkah lagi ke majelis ilmu. Berat hati kita. Orang-orang yang dulu kita tahu ngaji bareng sama kita sekarang jauh. Kenapa? Apa yang terjadi itu? Larut lagi dengan dunia. Apa yang terjadi itu? Itu hukuman dari dosanya. Allah seringkali hilangkan taufik yang dulu telah diberikan padanya. Itu hukuman dosa itu seremnya di situ. Ya, Allahul musta'an. Ma'adzallah. Kita nggak cukup. Fa innahu la yakfi mujarrad ilmu illam yaj'alhu Allahu muridan lil amali bi ilmi. Ya.
Kita minta juga kepada Allah di dalam ihdinas siratal mustaqim, kita minta hidayah taufik juga kepada Allah selain hidayah irsyad. Dikarenakan nggak cukup hanya ilmu yang bermanfaat tuh nggak cukup kalau Allah tidak jadikan kita mau untuk mulai mempraktekkan ilmu tersebut. Percuma akhirnya ilmu ini jadi hujah atas kita. Kau tahu ilmunya, kenapa kau tak praktekkan? Jadi mendingan nggak tahu, begitu kan? Iya kan? Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik selain hidayah irsyad. Ya. Dan seorang muslim niscaya, muslim ini pasti akan diuji di dalam agamanya. Muslim otomatis akan diuji di dalam agamanya dan dia wajib untuk bersabar dan jangan terburu-buru. Dan ingat, dia diperintahkan untuk bertahan di jalanan. Dia cuma diperintahkan untuk bertahan di jalan itu. Awas. Dia tidak diperintahkan untuk sampai. Awas. Sekali lagi, dia diperintahkan untuk bertahan, sabar di jalan itu, di the right path. Awas. Dia tidak diperintahkan untuk sampai atau tidak takdir Allah yang mengaturnya. Tapi kita diperintahkan untuk bertahan di jalan itu dan jangan tinggalkan jalan itu, memilih jalan yang lain. Awas, perhatikan itu ya. Berapa banyak nabi berdakwah pada kaumnya, apakah sukses? Nabiullah Isa alaihissalam berapa lama berdakwah pada kaumnya? Yang beriman cuma 12, itu juga berkhianat satu. Ya kan, Hawariyun tuh berkhianat satu kan? Yudas Iskariot itulah yang menjadi Dracula pertama di muka bumi katanya. Kalau di kisah Ahlul Kitab kan begitu tuh. First vampire di muka bumi adalah Yudas Iskariot itu, muridnya Isa yang berkhianat. Terus Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah. Yang beriman sukses nggak dakwah? Yang beriman cuma seperahu. Itu juga campur sama binatang. Bukan orang doang. Tuh. Lihat. Tapi mereka bertahan di atas jalan itu. Itulah hakikatnya. Kita diperintahkan bersabar di atas jalan itu. Jangan pilih jalan lain. Jangan pilih jalan singkat. Bertahan sabar di atas jalan yang itu. Manhaj yang itu. Mau sukses, mau enggak, mau jadi jaya, mau enggak, mau berubah, mau enggak, mau berhasil, mau enggak, urusan Allah. Kita cuma diperintahkan bersabar di sini. Mati di atas ini. Tuh. Nih, diperintahkan bersabar di sini.